Kata pengantar. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebenaran Alkitab, firman Allah. Allah membuat kehendaknya ditulis dalam Alkitab sehingga Alkitab adalah firman Allah. Jika manusia ingin mengenal Allah, ia harus membaca Alkitab yang memuat kehendak Allah dan hati Allah dengan sungguh-sungguh. Namun, masyarakat industri modern tidak memberikan hati dan waktu untuk membaca Alkitab, sehingga banyak orang tidak sempat membaca keseluruhan Alkitab. Pertemuan pembacaan Alkitab secara menyeluruh dimulai pada 22 Agustus 1977 di Sunduryu, Gunung Jiri. Peserta saat itu 21 orang. Kebanyakan peserta adalah siswa di sekolah menengah atas Alkitab Jinju. Di antara mereka ada juga siswa SMP. Tempat pembacaan saat itu adalah tempat peternakan kambing penatua Gwak Byung Seol. Kami hanya dapat membaca perjanjian lama saja. Kami membaca sampai Sabtu pagi karena belum ada listrik. Namun, betapa penuh anugerah dan keharuan jika kami memerintah Gunung Jiri, seolah-olah gunung itu akan terlempar ke Laut Selatan. Sejak saat itu, kami terus membaca keseluruhan Alkitab setiap libur musim panas dan libur musim dingin, dan sekarang kami sudah membacanya sebanyak 300 kali. Gerakan ini sekarang sudah diperluas ke seluruh negara Korea. Pada masa kini, gereja-gereja di Barat semakin hilang kekuatannya oleh karena mereka tidak membaca Alkitab. Di antara 800 juta orang di Eropa, ada lebih dari 500 juta orang yang belum membaca Alkitab. Dengan keadaan seperti itu, jika gereja masih berdiri kokoh, hal itu sangat sulit dimengerti. Apalagi dari Barat muncul ateisme, materialisme, teori evolusi, dan komunisme. Hal ini akibat dari teologi Barat yang terlalu mudah menyerah kepada ilmu pengetahuan modern. Kekristenan harus mengintrospeksi diri terhadap fakta sejarah seperti ini. Para teolog dan hamba Tuhan tidak mampu melarang ateis, materialis, dan pakar teori evolusi yang menekankan manusia adalah keturunan monyet. Karena gereja-gereja di Eropa tidak menyaksikan Allah sebagai pencipta, teori evolusi merajalela bukan hanya di Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga di seluruh dunia. Akibatnya, jiwa-jiwa yang menjadi korban lebih dari 150 juta orang, Rusia 70 juta, Cina 67 juta, Kamboja 3 juta, dan di daerah lain 10 juta, jumlah 150 juta jiwa. Kita telah melihat tragedi yang besar. Gereja-gereja di Barat melalaikan tanggung jawab untuk menyaksikan Allah sebagai pencipta. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti jejak mereka. Jikalau kita sudah menjadi saksi Allah, kita harus terlebih dahulu menyaksikan Allah Sang Pencipta. Kemudian harus melihat manusia yang belum jatuh ke dalam dosa dan manusia yang sesudah jatuh dalam dosa dalam Alkitab. Lalu harus menyaksikan secara benar tentang keaslian manusia dan keberdosaan manusia setelah kejatuhan. Dengan demikian, orang-orang lain akan benar-benar merasakan makna pengorbanan juru selamat. Oleh karena itu, kita harus menyaksikan anugerah penebusan juru selamat dengan benar. Untuk menjadi saksi seperti itu, kita harus membaca Alkitab dengan benar dan bersaksi oleh kekuatan Roh Kudus. Bukan hanya itu saja, kita harus menyaksikan juga Allah penolong. Barulah kita menjadi orang Kristen yang sejati. Hal terakhir yang kita harus saksikan adalah Allah itu hakim. Manusia makin menjadi berani melakukan kejahatan sebab mereka tidak tahu bahwa Allah tidak langsung menghukum karena kemurahannya. Kita harus bersaksi supaya mereka menyadari dengan benar bahwa pasti akan datang hari penghakiman Allah terhadap orang yang hidup dan mati. Pada masa kini, teori evolusi dikritik dan diabaikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang berhati nurani. Jika masih ada orang-orang yang menganut teori evolusi sebagai fakta ilmiah, ia sama dengan orang yang mengaku bahwa ia sendiri tidak belajar dan tidak meneliti. Sebab teori evolusi sama sekali bukan fakta ilmiah. Jikalau suatu hipotesa ingin diakui sebagai fakta ilmiah, hal itu harus dibuktikan melalui eksperimen, dan siapapun yang mencoba berulang-ulang eksperimen seperti itu harus mendapat hasil yang sama. Sayangnya, teori evolusi tidak pernah dibuktikan melalui eksperimen. Oleh karena itu, teori evolusi hanya sekedar hipotesis saja. Namun orang-orang salah mengerti teori evolusi sebagai fakta ilmiah yang dibuktikan oleh eksperimen. Alkitab dari awal bersaksi bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Apabila hal ini tidak benar, isi seluruh Alkitab adalah kebohongan. Namun, jika benar Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya seperti kata Alkitab, keadaan dunia sekarang salah besar. Sebab semua buku pelajaran di sekolah mengandung isi ateisme dan pandangan evolusi tertulis di dalamnya. Banyak orang berpikir Allah tidak ada dan mereka hidup tanpa mengetahui bahwa pemilik nyawa segala makhluk dan manusia adalah Allah.
Kedengarannya masuk akal apabila kita mengatakan penafsiran Alkitab bertujuan untuk mengetahui Alkitab. Namun, hal itu pemikiran yang salah. Jika ingin mengetahui Alkitab, kita harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita ingin meneliti dan menafsirkan Alkitab tanpa membaca. Hal itu akan menimbulkan masalah. 10 kali atau 20 kali kita membaca Alkitab dan menaati hal yang kita baca, sehingga kemudian kita dapat mengetahui isi Alkitab. Begitupun jika masih ada bagian yang kurang bisa dimengerti, barulah kita menggali bahasa dan latar belakang sejarah dengan teliti. Keinginan menafsirkan Alkitab tanpa membaca selalu menimbulkan masalah, karena tafsiran itu dibuat dalam batasan yang hanya dapat dimengerti oleh rasio sendiri saja. Sebenarnya bukan penafsiran Alkitab yang penting, melainkan hal percaya dan ketaatan yang penting. Namun, karena tidak ada iman sehingga orang tidak percaya, dan karena tidak ingin menaati, maka terus menafsirkan saja. Alkitab bukan buku untuk ditafsirkan, melainkan buku yang perlu dibaca dan ditaati. Penekanan mengenai hal ini bukanlah hal yang berlebihan. Dari mana kita dapat memperoleh bahan yang lebih sempurna tentang asal-usul segala makhluk kalau bukan dari kitab Kejadian? Dewa apa yang membelah laut dan membuat umatnya menyeberangi laut seperti daratan? Di mana kita menemukan prinsip hukum yang lebih sempurna kalau bukan dari kitab Imamat? Tidak akan ada lagi catatan yang lebih luar biasa daripada kitab Bilangan untuk memberi penerangan kepada satu bangsa, dan tidak ada lagi khotbah yang lebih hebat dan lebih berwibawa selain kitab Ulangan. Tidak ada buku sejarah yang lebih jujur daripada kitab-kitab sejarah di Alkitab. Tidak ada catatan yang lebih dialektis dari kitab Ayub. Dari mana lagi ada puisi yang lebih jujur dan tulus kalau bukan kitab Mazmur? Tidak ada aforisme yang lebih berharga selain kitab Amsal. Kitab Pengkhotbah menggali secara menyeluruh bahwa segala sesuatu yang dikejar di luar Allah adalah sia-sia. Tidak akan ada lagi selamanya opera yang lebih indah dari kitab Kidung Agung. Kitab-kitab nabi dari nabi-nabi yang suci dan berani ditulis tanpa kesalahan satu iota dan satu titik pun. Tidak ada lagi etika di dunia yang lebih luar biasa akan terwujud selain khotbah di bukit. Kita mengalami keselamatan kekristenan dalam kitab-kitab surat kiriman rasul-rasul. Tidak perlu lagi wahyu yang lebih ilahi dari kitab Wahyu Yohanes. Alkitab lebih berharga daripada jumlah harga semua buku yang pernah diterbitkan di muka bumi. Jalan yang membuat manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna hanyalah melalui firman Allah. Tidak begitu banyak orang menyadari sepenuhnya tentang fakta di mana gereja tidak membaca Alkitab secara benar. Semua aliran sesat yang mengacaukan masyarakat muncul oleh karena mereka tidak membaca Alkitab secara benar. Siapapun tidak dapat memungkiri bahwa gereja di Korea bertumbuh pesat. Pertumbuhan seperti itu tidak dapat ditemukan di negara lain dalam sejarah kekristenan. Hal itu juga sudah memproduksi cukup banyak martir dan hamba Tuhan yang hebat. Di Korea yang kecil, banyak aliran sesat merajalela yang tidak ditemukan di negara lain dalam sejarah yang pendek. Aliran sesat terus-menerus muncul di Korea seperti Pak Taeseon dan Moon Seon-myung. Oleh karena gereja-gereja tidak mengajarkan Alkitab secara benar. Apabila aliran sesat dari negara lain masuk ke tanah Korea, aliran sesat itu lebih cepat bertumbuh daripada negara asal. Itulah keadaan Korea. Banyak orang ingin mengenal Alkitab dan haus terhadap kebenaran. Tetapi kebanyakan pengkhotbah KKR, kebaktian kebangunan rohani, menggoda jemaat supaya mereka berusaha untuk menerima berkat material saja. Akibatnya, orang-orang kudus tidak mengetahui apa itu kebangunan. Sudah lazim banyak KKR membuat jemaat merasakan kegembiraan emosional, seolah-olah kebangunan. Pertemuan pelajaran Alkitab yang mempelajari Alkitab dianggap acara yang tidak menarik. Kebanyakan pertemuan itu kurang persiapan sehingga para jemaat tidak dapat belajar dari situ. Ibadah kesaksian sering bermanfaat, tetapi orang-orang yang mendengarnya yang ingin mengalami hal yang sama akhirnya tergiur ke arah mistisisme. Bahkan dengan bergabung ke gelombang ini, ada pengkhotbah KKR yang belajar hipnotisme lalu menipu jemaat. Ada pengkhotbah yang membuat jemaat tertawa tetapi tidak membuat kehidupan mereka berubah. Menjauhkan Alkitab karena sulit dibaca dan dipelajari. Kemudian berusaha agar dikuasai oleh Roh Kudus melalui doa, lalu mengatakan bahwa ia sudah menerima wahyu langsung dari Tuhan. Inilah keadaan gereja di Korea pada saat ini. Ada juga beberapa program pelajaran Alkitab. Namun, mereka hanya melihat bagian-bagian tertentu dari Alkitab atau membatasinya dengan suatu subjek.
Tentu hal ini tidak akan dapat memuaskan. Memang sulit membaca Alkitab secara menyeluruh, namun hal itu sangat memuaskan kehausan kita dan masih menyisakan 12 bakul. Jika kita mempersembahkan waktu 1 minggu secara penuh, meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah, dan melupakan semua hal di dunia, hanya mendengarkan suara Tuhan, membuka hati, dan akhirnya kita akan dibaptis oleh firman Tuhan, anggaplah kita sudah opnam karena operasi usus buntu, lalu hadir dalam pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Kita akan mengalami bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita akan dipenuhi anugerah dan kebenaran Tuhan sehingga kita memperoleh sukacita dan menjadi sehat. Buku ini adalah hasil pergumulan seumur hidup saya untuk memahami kebenaran Alkitab dengan benar. Saya sangat berjuang untuk membangun gereja di Korea di atas anugerah dan kebenaran. Untuk itulah saya memimpin pertemuan pembacaan Alkitab secara menyeluruh, dan inilah hasil kristalisasi dari pertemuan pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Untuk menyiapkan buku ini, saya memerlukan waktu 38 tahun. Selama menulis buku ini, saya sudah berusaha menulisnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya menyimpulkan kebenaran yang harus diingat dan diukir dalam hati kita dari setiap kitab dan kebenaran yang harus digumuli oleh gereja-gereja masa kini. Urutan kitab disusun untuk pembacaan Alkitab secara menyeluruh sesuai dengan kronologi penulisan Alkitab. Semoga buku ini menjadi pemandu yang membuat semua orang kudus yang mengasihi Alkitab menemukan Allah secara pribadi, membukakan pandangan yang dapat melihat Alkitab sesuai dengan tujuan penulisan awal berdiri di atas kebenaran Alkitab, mempermuliakan Allah sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Buku ini menjadi pupuk untuk itu, dan inilah harapan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang mengikuti pelajaran Alkitab Ezra, yang tertawa bersama, menangis bersama, bergumul bersama, dan akhirnya menaikkan semua kemuliaan kepada Allah Trinitas. Oktober 2015, Rowoho di Ezra House.